Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Senantiasa begitu banyak yang tak terhingga, yang tak terhitung, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan kemudahan kita untuk bisa berkumpul pada malam hari ini di majelis ilmu, majelis tahsin online, gak ngaji gak asik, ya. Yang pada malam hari ini tentunya masih di dalam acara Tuhfatul Atfal, ya, pengupas atau mensyarah Tuhfatul Atfal. Dan alhamdulillah, ya, sudah bergabung di tengah-tengah kita Ustadz kita, guru kita, Ustadz Rudini, Hafizahullah, ya. Dan insyaallah beliau akan menyampaikan materi selanjutnya terkait dengan Tuhfatul Atfal. Jangan lupa untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menerima ilmu yang akan disampaikan. Ustadz sudah siap? Baik, Baik, nah, tafadhal Ustadz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sahabatku yang baik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sama-sama belajar lagi ya bagaimana agar senantiasa bacaan kita semakin membaik ya, bacaan kita semakin mungkin dan lain sebagainya. Sahabat yang baik rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita jelaskan terkait tentang apa idgham. Nah, hukum idgham. Nah, kita akan coba sekarang menjabarkan ya eh, hukum idgham kemarin secara makhraj dan sifatnya ya, makhraj dan sifatnya. Contohnya kemarin ada idgham mislain atau biasa disebut dengan idgham mutamatsilain ya. Terus idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain. Nah, ini yang diidghamkan ya, ada beberapa huruf yang dikhususkan teman-teman. Ya, contohnya misalnya kalau mislain atau mutamatsilain itu ya dua huruf yang semisal ya, baik secara makhraj dan sifat. Contohnya misalnya tak bertemu dengan ta misalnya, ba bertemu dengan ba, dal bertemu dengan dal. Yang penting dia sama. Misalnya kan ada fama rabihat ti ya. Fama rabihat ti. Nah, digabungkan jadi satu, diidghamkan namanya idgham ya, dimasukkan fama rabihat tijarah. Nah, fama rabihat tijaratuhum wa kanu muhtadin. Misalnya huruf yang bertemu dengan apa lagi ya? Misalnya tadi ta, misalnya bertemu dengan lam misalnya. Bertemu dengan lam sama-sama lam. Banyak ya, kalla balla yakhafuna al-ajilah misalnya. Al-akhirah misalnya, atau kalla balla tukadzibuna al-yawm minal yatim. Ya. Yang mana dia? Balla. Ya, jadi bal la. Bal la itu benernya. Ya, tapi diidghamkan lam yang pertama ke lam yang kedua. Balla tanpa digunnahkan. Nah, dan juga ada misalnya bertemunya huruf dal. Ya, qalu amanna wa qad dakhalu.
ya yang terlihat waqad dakhalu, tapi karena dia mislain dan diidghamkan maka disebut dengan idgham mislain itu ya waqad dakhalu, waqad dakhalu. Nah, dan banyak contoh-contoh yang lain, misalnya faqul nadrib bi'asakal hajar. Nadrib bi, yang di Al-Quran nadrib bi, ya riba bi, tapi diidghamkan secara sempurna, ya secara sempurna, ya faqul nadrib bi'asakal, rib bi'asakal hajar. Nah, ila akhir ayat. Nah, itu huruf, ya itu contoh mislain yang dua huruf yang semisal. Nah, belum kita masuk ke yang lainnya. Nah, di mislain ini dua huruf yang semisal, ada yang mislain sogir. Nah, mislain sogir ini adalah yang sekarang kita bacakan ini. Tandanya adalah sukun harokat. Ini bisa saya tulis nggak ya? Biar mantap. Oh bisa. Nah, dia dokumen bagikan gambar bukan kamera. Ya, buat ini. Papan tulis sudah ada. Bonus baru. Mana ya? Baru sudah ada ya. Gitu. Nah, mana ceritanya? Tutup. Sebentar. Bingung. Papan tulis baru. Apa Ustaz? Suara. Sebentar. Jelas suara saya? Enggak, Ustaz. Nah, baik. Nah, misal tadi tandanya adalah kita satu dulu biar pelan-pelan belajar ya. Mislain atau mutamasilain. Nah, di mutamasilain nanti ada yang sogir, ya, ada yang sogir, ada yang kabir, ada yang satu lagi mutlak. Nah, ada yang mutlak. Atau pakai ini Indonesia aja biar pakai Indonesia ya. Baik, saya ulangi teman-teman. Ada yang warna hitamnya hadir ini. Ada yang sogir, ada yang kabir, ada yang nggak bisa keluar ya. Sogir, kabir, saya hapus satu yang sogirnya. Yang satunya adalah mutlak, ya, yang mutlak. Nah, sekarang tandanya. Tandanya adalah, kita hapus dulu. Oh ya, tulis ya, tetap dulu. Nah, kalau sogir itu dia tandanya adalah ya sukun harokat. Ini yang sogir, ya sukun harokat. Contohnya bagaimana Ustaz? Misalnya contohnya yang tadi, misalnya dua huruf yang sama. Fama rabihat tijaratuhum, ya. Fama rabihat tijar. Misalnya fama rabihat tijar. Anita, nah, rabihat ini tijaratuhum, ya. Tijaratuhum. Nah, ini yang sama. Kok kecil gitu ya? Nah, ini tak. Nah, fama rabihat tijaratuhum, ya. Nah, fama robihati. Nah, ini yang sukun. Ini yang sukun pertama. Yang kedua adalah harokat. Mana harokatnya? Ti. Ini sukun harokat. Nah, maka disebut dengan sogir. Mislain sogir. Ya, mislain sogir. Sampai di sini bisa difahami. Kalau tidak, kalau sudah difahami, alhamdulillah. Berarti tidak ada yang menjawab, sudah paham.
Baik, itu yang sohir. Terus ada yang kabir. Yang kabir bagaimana? Kita coba yang kabir. Kabir. Nah, kabir ini dia bertemunya harokat dengan harokat. Nah, ini kabir. Bertemunya harokat dengan harokat. Ya, bagaimana misalnya kalau bertemu dengan harokat dengan harokat? Ya, contohnya misalnya ada sini wal hisab. Siapa? Kamu sudah ya, kabir. Misalnya, atau di sini. Harokat-harokat. Nah, ini harokat. Harokat dengan harokat. Apa? Ada sini. Da, ada sini wal hisab. Nah, dia adalah ketemunya dari ada. Ini dua huruf yang sama nih. Ada. Dia huruf yang kembar, sama. Nah, disebut dengan mislain kabir. Atau misalnya, wawa do'al mizan. Wawa do'al mizan sampai di sini ya. Wawa. Nah, ini juga sama. Dua huruf yang udah sama. Dan dia harokat-harokat. Ini disebut dengan mislain kabir. Kalau dia mislain kabir, selain sogir, dia tidak idgham. Catatannya, catat baik-baik. Selain sogir, dia tidak diidghamkan. Melainkan diizharkan. Dijaharkan. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Dipaham. Tidak ada yang Gimana lain, Ustaz dipaham. tadi? Selain gimana Ustaz tadi? Selain mislain sogir, Sogir, semua di, jelas dibacanya. jadi cuma yang sogir yang diidghamkan ya. Iya, benar sekali. Baik, sekarang yang mutlak. Yang mutlak. Yang mutlak. Misalnya, dia pertanyaan mutlak apa? Harokat. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, harokat dengan bertemu dengan sukun. Contohnya misalnya, lau waw misalnya. Lau, sebentar. Lau waw, ya benar. Lau waw. Nah, ini harokat bertemu dengan sukun. Sama-sama dia hurufnya sama-sama waw. Nah, ini disebut dengan mutlak. Mislain mutlak. Tidak diidghamkan, tapi diizharkan. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Begitu juga dengan yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke mutajanisain. Sebelum saya lanjut, apakah semua apakah bisa dipahami teman-teman? Insyaallah Ustaz. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Baik, Muhammad teman-teman terlihat. Baik, masih ada suara saya? Nah, ada Ustaz. Baik.
Bagaimana? Ada yang mau didiskusikan tentang yang tadi? Mislain? Tidak ada? Kalau tidak ada, Boleh saya lanjutkan. diulang lagi tidak contohnya tadi, Ustadz? Bagaimana? Boleh diulang lagi tidak contoh-contohnya tadi? Baik. Dituliskan atau tidak? Boleh juga lah Ustadz, biar lebih mengerti, lebih paham. Baik. Nah, dia berikan whiteboard. Baik. Tadi yang pertama adalah mislain sogir. Mislain sogir itu tandanya adalah sukun harokat. Ya, sukun harokat. Dua huruf yang semisal dia pertama sukun dan kedua harokat. Contohnya waqad dakhalu. Contohnya adalah waqad ini waqad dakhalu. Nah, ini sama-sama dal. Waqa ini yang pertama adalah sukun ya, sukun. Yang kedua adalah harokat ya. Waqad dakhalu dibacanya waqad dakhalu. Makanya apa namanya? Idgham itu bisa diartikan dengan memasukkan atau mentasdidkan. Nah, setiap idgham masih dia falanya tasdid ya. Wa qad dakhalu tapi dibacanya wa qad dakhalu disatukan. Ini namanya idgham shaghir atau mislain shaghir. Ya, namanya mislain shaghir. Nah, yang kabir bagaimana? Yang kabir adalah tandanya harokat. Misalnya harokat yang pertama tadi sudah saya jelaskan ada sini. Nah, sampai sini aja ya. Nah, ada. Ini ada. Ini dia dua huruf yang semisal. Nah, tandanya adalah harokat. Maka dikatakan dia mislain kabir. Mislain kabir. Ya. Tidak diidghamkan, tapi diizharkan. Baik. Yang ketiga adalah disebut dengan mislain mutlaq. Ya, mislain mutlaq. Tandanya adalah harokat sukun. Tadi contohnya adalah law waw. Law waw. Nah, waw pertama mensukunkan waw yang kedua. Jadi di sini disebutnya apa? Mutlaq ya, mutlaq. Mislain mutlaq. Setiap selain daripada sogir maka semuanya adalah izhar. Tidak dibaca, tidak dikatakan misalnya idgham mislain mutlaq. Tidak. Atau idgham mislain kabir. Tidak. Ya. Jadi selain tanda sukun harokat maka disebutnya mislain kabir atau mislain mutlaq. Sampai di sini bisa dipahami. Insya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya adalah kita lanjut ke
Baik, selanjutnya adalah kita lanjut ke idgham mutajanisain ya. Idgham mutajanisain. Baik, teman-teman. Sepertinya bagi Allah SWT, kita masuk ke kedua, idgham mutajanisain. Baik, sekali lagi saya masuk ke yang bahasan kedua, idgham mutajanisain. Kalau ini sekarang harusnya belajarnya pelan-pelan ya, jangan buru-buru teman-teman ya. Jadi kalau misalnya, oh lama banget sih ini, habis kitabnya ya. Kalau masalah idgham itu harus pelan-pelan karena banyak pembahasannya ya. Baik. Lanjut ya, idgham mutajanisain. Kita lanjutkan, habiskan nanti di idgham sampai mutaqaribain insyaallah. Bukan idgham, bukan depannya yang tidak diidghamkan dan disebut dengan mutaba'id. Nah, nanti kita bahas jadi pekan depan insyaallah. Baik. Satu pembahasan yang selanjutnya adalah idgham mutajanisain. Itu ya, mutajanisain ini sudah dijelaskan kemarin ya. Ya, di matan sudah dibaca kemarin. Mutajanisain ada dua huruf yang mana dia memiliki kesamaan dalam makhraj. Sekali lagi, mutajanisain adalah dia memiliki kesamaan dalam makhraj. Namun apa? Dia berbeda dalam saya mutajanisain dengan mutaqaribain ya. Wah, ini tukar ya? Enggak. Jadi ingat lagi, mutajanisain adalah dia memiliki kesamaan dalam makhraj dan memiliki perbedaan dalam sifat. Bagaimana? Coba kita baca lagi matanya ya. Disebut dengan mutajanisain. Nah, ya di sini disebutkan dalam matan ya, au yakuna disebutkan dalam matan yang ke-23 sampai 32 sampai 33 ya. Disebutkan dalam matan 33 30 sampai 30. Nah, ini au yakuna tafaqa. Nah, fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Nah, bil mutajanisain. Nah, baik, itu ya. Jadi ketika sifatnya dia itu berbeda dan memiliki kesamaan dalam makhraj, maka disebut dengan mutajanisain. Ya. Coba kita flashback lagi, kita ulang lagi di matanya. Bismillah. In fis sifati wal makharij ittafaq. Harfani fal mislani fihima ahaq. Wa in yakuna makhrajan taqaraba. Nah, ini adalah makhrajnya adalah dia dekat. Wa fis sifati ikhtilafa yulaqqaba. Mutaqaribain. Namanya mutaqaribain. Nah, ini yang mutajenisnya yang ini. Au yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Nah, jadi ketika dia memiliki kesamaan dalam makhraj, maka disebut dengan apa? Mutajanisain. Apa saja dia? Ya, yang mutajanisain apa saja dia? Ya, ini yang perlu diingat dan dihafalkan ya. Kan ada beberapa huruf ya, misalnya tada, to, sada, wo ya. Ini yang itu dihafalkan. Dalam segi makhraj dia dekat sekali.
ya. Yang dekat tadapo dengan sadawo, ya. Contohnya adalah misalnya kita mulai dari sadawo, ya. Atau kita campur-campur lah bisa, ya. Misalnya kita mulai dari tadapo, ya. 3 huruf ini ta, da dengan po. Apa saja bertemu dengan apa, ya. Dal, ya, bertemu dengan ta. Dan sebaliknya, ta bertemu dengan dal. Selanjutnya adalah po bertemu dengan ta dan sebaliknya ta bertemu dengan po. Nah, terus apalagi yang sadza za bertemu dengan zo, sa bertemu dengan za. Nah, dan yang selanjutnya adalah ba bertemu dengan mim. Ada 7 keadaan dalam hal ini. Nah, bisa difahami teman-teman? Ya, kita mulai dari tadapo, ya. Tadapo itu tadi dal bertemu dengan ta, ta bertemu dengan dal, po bertemu dengan ta, ta bertemu dengan po. Terus yang sazawo, ya. Za bertemu dengan zo, sa bertemu dengan za. Dan bonusnya adalah ba dan mim. Baik, bisa dihafalkan teman-teman? Hafal ya? Mau dituliskan atau nggak usah? Iya lah Ustadz, tolong tuliskan Ustadz. Dituliskan. Baik, saya tuliskan. Baik. Nah, mulai ya. Kita mulai. Ada 7 keadaan ya. Sifatnya adalah yang sama adalah ta, da dengan po ya. Terus sa, za dengan zo ya. Ini. Dan bonusnya adalah ba dengan mim. Tidak jelas. Ba dengan mim. Oke, Ah, ini yang makhrajnya sama dan memiliki sifat yang berbeda. Udah tulis ini? Biar saya hapus kalau udah tulis. bel- belum Ustadz. Baik, tulis dulu 7 keadaan ini. Sudah? Ngerti. Baik. Saya hapus ya. 7 keadaan ini adalah kita mulai dari tadato dulu ya. Tadato. Ada apa?
Ketemu dari dal bertemu dengan ta, ya. Dal bertemu dengan ta, ya. Bertemu dengan ta, ya. Titiknya kecil banget. Tidak apa-apa, belum terlihat. Yang penting didengar aja. Dan sebaliknya, ya. Ta bertemu dengan dal. Ya. Ini sudah dua, ya. Dua keadaan. Apalagi? 5 lagi. Ya. Terus selanjutnya adalah to bertemu dengan ta. Ya. To bertemu dengan ta. Begitu juga ta bertemu dengan to. Ya. Ta bertemu dengan to. Baik. Sudah 4, ya. Tinggal 3. Saya hapus ya karena penuh. Ya. Tinggal 3 keadaan. Apa saja dia? Ya. Za, ya. Za bertemu dengan vo, ya. Ini huruf za, karena za bertemu dengan huruf vo. Nah. Terus apa lagi? Ya. Sa bertemu dengan za. Sa bertemu dengan za. Bertemu dengan za. Ini sudah 6 keadaan. Tinggal 1. Ba bertemu dengan mim. Ya. Ba bertemu dengan mim. Ini 7. 7 keadaan. Paham? Hafal? Udah ini? Udah tulis? Oh, teman-teman tulis? Kalau udah saya hapus semua. Baik. Bu, siapa yang nanya? Bu Fatmi, Bu ya. Bu Fat ya. Baik. Sudah ditulis? Baik. Kalau sudah, saya lanjutkan ya. Jadi yang bertemu adalah 7 keadaan itu. Yang sifatnya tadapo, yaitu tak bertemu dengan dal bertemu dengan ta, to bertemu dengan ta bertemu dengan to. Ya. Terus selanjutnya adalah sa bertemu dengan saya ulangi, za bertemu dengan zo, ya. Dan fa bertemu dengan za. Selanjutnya adalah mim dengan ba bertemu dengan mim. Baik. Untuk shogir, kabir, dan ya sama. Ketika bertemu misalnya za dengan ta bertemu dengan to, banyak. Ya, contohnya misalnya apa ya? Ta bertemu dengan to, fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Tulisannya adalah fa'amanat ta'ifah. Taknya sukun. Fa'amanat ta'ifah. Akan tapi dia di sini adalah idgham, memasukkan huruf ta ke huruf to. Fa'amanat ta'ifah. Dan taknya hilang. Fa'amanat ta'ifah. Nah, bagaimana dengan misalnya dal bertemu dengan ta, ya. Hasadatum jadi hasadtum, ya. Hasadtum, ya. Tidak baca hasadatum, tidak, tapi hasadtum, langsung ke huruf ta. Hasadtum. Nah, tadi dal bertemu dengan ta. Coba sekarang kita ta bertemu dengan dal, ya. Ya, asqalad, ya. Asqalat, ya. Asqalat da'awa. Dibacanya adalah asqalad da'awa. Asqalad da'awa. Nah.
Selanjutnya apa? Ya, misalnya tadi sa bertemu dengan zal, ya. Yalhas zalika, tapi dibaca yalhaz zalika. Ya, sa-nya dihilangkan. Apalagi ya misalnya to tadi tak bertemu dengan to, sekarang to bertemu dengan ta. Ya, la imbasata. Ya, kalau ini beda cerita. To-nya makhraj to dimasukkan dulu baru ke huruf ta. Basata, basata. Nah, selanjutnya Basata. misalnya mim bertemu dengan ba. Irkab ma'ana jadi irkam ma'ana. Ya bunayya irkab ma'ana. Kab ma'ana. Tapi dimasukkan ke huruf mim. Irkam ma'ir. Irqam ma'ana. Nah, Oh, bukan kab irqam ma'ana tapi irkam qam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. qalat Gitu. toh qalat Ya, nah, tabi. Oh, baik. Itu ya misalnya. Tak ternyata udah, dengan udah ya. Tak bertemu dengan dal sudah, dal bertemu dengan tak sudah, dal bertemu dengan dha sudah. Nah, bagaimana dengan apa min namanya sifat yang mutlak apa mutajanisain mutlak dan mutajanisain kabir ya sama seperti yang dijelaskan tadi di mislain soghir, mislain kabir dan mislain mutlak. Sama juga ini mutajanisain soghir, mutajanisain kabir, mutajanisain mutlak sama. Nah, paham teman-teman? Baik. Cukup atau mau tambah lagi satu? kabir jika Kalau yang belum ngebul, pertamanya ditambah dulu. berharakat hukumnya pas dan izhar. Mana? Ibu-ibu ini tidak ada suaranya. Mau ditambah lagi atau cukup? Atau Tambah mau boleh. sampai kita ngebul satu lagi ya. Satu lagi. Biar nanti Kalian yang Kenapa Bu ya Samini, Bu Sumini gimana Bu? ya nggak apa-apa ditambah satu lagi. baik kita tambah satu lagi. Ya. Yang mak-mak, mak-mak biasanya semangat ini ya. Aduh, kepalaku udah pusing, Ustaz. Bagus berarti itu katanya kita belajar. Ya. Kalau ya, wah Ustaz aku kok nggak pusing-pusing ya. Iya, karena aku nggak ngerti gitu. Baik, kita lanjut ya. Satu lagi biar pas. Nanti kita berikutnya adalah terkait semuanya yang belajar juga mutaba'id nanti. Secara detail insyaallah. Nah, selanjutnya adalah ya Qabilin. tambahan sedikit ketika irkam ma'ana ini adalah dia diidghamkan dan digunnahkan. Irqam Misalnya ma'ana. ya bunayyarkam ma'ana. Jangan sampai dia irkam ma'ana atau irkab ma'ana ini tambah parah lagi. Nah, Irqam selanjutnya adalah ma'ana. yang disebut dengan idgham mutaqaribain. Sudah dijelaskan dalam matan. Mutaqaribain adalah secara ya makhrajnya dekat atau sifatnya ya eh, dekat ya atau kedua-duanya. Contohnya misalnya qaf dengan kaf secara makhraj dekat ya, secara sifat ada kedekatan juga. Ya. Maka disebut dengan mutaqarrib ya, dekat ya, dekat ya. Contohnya ada dua contoh yang biasa di ya. Qaf dengan kaf, lam dengan mim. Contohnya kalau lam dengan maaf dengan mim, lam dengan ro. Ya, lam itu satu cepat dekat dan lam dengan ro dekat makhrajnya ya. Contohnya misalnya bal rafa'ahu Allah dibaca
bal rafa'ahullah, menghilangkan huruf lamnya. Diidghamkan langsung ke huruf ro secara sempurna. Atau misalnya wa qul rabbi jadi wa qur rabbi zidni ilma. Nah, atau misalnya qaf bertemu dengan kaf. Alam nakhluqkum dibaca alam nakhluqkum, langsung masuk ke huruf kaf. Akan tapi ada perbedaan teman-teman, ada yang membacanya alam nakhluqkum masuk ke makhraj qaf dulu baru ke kaf ya. Ya. Ya, tapi dalam ini sempurnakan ke huruf kaf. Alam nakhluqkum, ya jangan sampai nakhluqkum apalagi gitu. Ya, langsung disempurnakan ke huruf kaf. Alam nakhluqkum mimma imma. Nah, ya, terus bagaimana penjelasan kabir, shogir dan mutlak sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tandanya juga sama. Kalau mutaqaribain shogir ya sukun harokat, yang kabir harokat, yang mutlak adalah harokat sukun. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan boleh. Tadi hurufnya kop dengan kap aja ya Ustadz? Ya, qaf bertemu dengan kaf dan lam bertemu dengan ro. Lam dengan ro ya? Iya. Oh, dari tadi saya nggak ada videonya ya. Astagfirullah. Oh, teman-teman. Dari tadi saya ke sini kemana videonya nggak ada ternyata. Baik, itu ya teman-teman. Jadi apa tadi? Mutajanisain, mutaqaribain ya dan mutamasilain atau mislain ya. Itu tanda-tanda tersendiri. Misalnya sukun harokat dia semua diidghamkan. Ya, saya ingatkan lagi kalau dia sukat maka diidghamkan dengan tanda-tanda yang sudah dijelaskan tadi. Akan tapi ketika dia harokat sukun maka mutlak harus dijelaskan yang dibaca. Ya. Terus kalau dia harokat juga harus dijelaskan, tidak diidghamkan, tidak dimasukkan. Nah, sampai di sini bisa difahami teman-teman? Baik, kalau sudah bisa difahami, kita cukupkan dulu pertemuan di malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan bahas idgham secara kurang ya dan sempurnanya. Selanjutnya nanti kita akan bahas juga ya yang tadi idgham apa yang mislain jauh dekat, misalnya sama misalnya jauh secara dekat, jauh secara makhraj, dekat secara sifat atau dua-duanya berdekatan. Nanti dijelaskan lagi dua-duanya berjauhan ya. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Hadza wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak sudah menyampaikan materi ya terkait dengan Tuhfatul Atfal ini. Ya, semoga teman-teman semua bisa paham apa yang disampaikan ya, dan kalaupun tidak ada yang belum paham atau ada yang belum jelas ya, boleh ditanyakan juga di grup. Nanti insyaallah akan dijelaskan ya, insyaallah berdasarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Rudini. Baik, ini pertemuan pada malam hari ini. Insyaallah besok akan ada sesi talaki ya, seperti biasa bersama Ustaz Rudini. Ustaz, insyaallah bisa Ustaz. Insyaallah bisa. Nah, insyaallah besok ada sesi talaki ya bersama Ustaz Rudini. Uh, Insyaallah bisa, insyaallah. nah, semoga semua teman-teman bisa bergabung ya untuk bisa uh, memperbaiki bacaan kita semua. Amin ya rabbal alamin.
kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat beristirahat. Jazakumullahu khairan katsira dan jazakallahu khairan untuk Ustaz. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, teman-teman. Ya, Ustaz.